bahwa Teradu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Teradu 7 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang. Bahwa dengan kehormatan penyelenggara pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu, dan memutuskan menerima pengaduan pengadu untuk sebagian menjatuhkan sanksi berupa peringatan pada Teradu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 atas nama Husni Kamil Manik, Ferry Kurnia Rizkiansah, Ida Budiati, Arif Budiman, Hadar Nafis Gumai, Sigit Pamungkas, dan Yuri Ardiantoro sejak dibacakannya putusan ini. Demikian keputusan telah dibacakan. Terakhir. Putusan nomor 260 DKPP PKE 3 2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan nomor 677 dan seterusnya yang diregistrasi dengan nomor registrasi 260 dan seterusnya, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh pengadu Mahendra Data, tim pembela Merah Putih, Suteja Sabto Jalu, tim pembela Merah Putih, dan seterusnya, seluruhnya dari tim pembela Merah Putih selaku kuasa hukum dari Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia terhadap ketua dan seluruh anggota KPU Republik Indonesia. Membaca dan mempelajari pengaduan pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban teradu, mendengarkan keterangan saksi dan ahli, memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan pengadu dan teradu. Maka kemudian saya membacakan langsung. Ya, kita baru saja mendengar pemaparan putusan terkait dengan dugaan pelanggaran terkait perintah pembukaan kotak suara yang sudah tersegel. Pengadu di sini adalah tim advokat Merah Putih, teradu adalah Komisi Pemilihan Umum. Di sana disampaikan tadi pembukaan kotak suara berdasarkan perintah undang-undang, diharuskan berdasarkan perintah undang-undang. Komisi Pemilihan Umum membuka kotak suara karena merasa kotak suara adalah sebagai propertinya, tapi DKPP beranggapan lain bahwa properti memang kotak suara, tapi yang ada di dalamnya itu adalah suara rakyat dan merupakan inti dari pemilu presiden. Dan DKPP memberikan juga pertimbangan bahwa teradu, dalam hal ini KPU, telah bekerja secara maksimal. Pembukaan kotak suara juga tidak diindikasikan untuk menggelembungkan suara memenangkan salah satu pihak. KPU disarankan untuk membuat aturan yang ada yang bisa dimengerti oleh seluruh tingkatan penyelenggara pemilu di masa yang akan datang. Dan kemudian DKPP memberikan keputusan KPU Komisi Pemilihan Umum teradu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yakni Ketua KPU dan seluruh komisionernya terbukti melakukan pelanggaran kode etik, dikabulkan sebagian dan akan memberikan peringatan kepada KPU. Saya ke Pak Haryono. Pak Haryono di sini juga dihadirkan sebagai saksi pada saat itu. Pak Haryono, tanggapan Anda? Ya, sebenarnya ada hal-hal ya, tapi itu sudah dari putusan lah. Ada dua hal yang menurut saya harus difahami beda. Kalau milik publik itu bukan fisiknya. Bagaimana kalau fisiknya itu milik publik? Apa setiap orang bisa ambil lembaran-lembaran itu? Yang milik publik itu adalah informasinya. Itu bukan informasi yang rahasia. Oleh karena itu saya katakan bahwa itu adalah akta otentik ya. Karena sebagai akta otentik adalah bukti yang sempurna. Tapi itu menyangkut persoalan isinya publik, tapi kalau fisiknya nggak bisa dong kita sebut milik publik. Karena apa? Karena KPU itu penyelenggara dan itu dia berkewajiban untuk memberi area. Tapi itulah, ya silahkan aja karena sudah diambil putusannya. Satu hal yang lagi, kalau itu bukan milik KPU, kenapa KPU harus membuat peraturan? Apa boleh KPU membuat peraturan yang bukan kewenangannya dia dan bukan miliknya dia? Kan nggak bisa. Dia ada pengakuan di sini menurut saya bahwa itu semua adalah milik KPU. Ini kalau ditarik dengan
keahlian yang saya berikan di persidangan itu. Justru karena dia harus membuat peraturan itu karena itu kewenangannya, dan karena itu dia menang mengatur. Kalau dia tidak menang mengatur dan tidak memiliki, tidak menguasai, bagaimana peraturannya bisa dibuat oleh KPU. Tapi ini itu sudah satu putusan yang diambil oleh DKPP, kita hargai saja. Mas Philips, menurut kubu Prabowo Hatta mengatakan bahwa pembukaan kotak suara tanpa rekomendasi perintah dari Mahkamah Konstitusi inilah yang kemudian menyebabkan adanya dugaan penggelembungan suara dan lain-lain. Dan ini DKPP sudah memberikan putusannya bahwa ada pelanggaran kode etik di sana. Bagaimana terus kita bisa meyakinkan lagi pihak-pihak yang tidak setuju ini bahwa ini bukan masalah besar kali ini, bahwa ini masih legit? Kan tadi kalau diperhatikan semua kalimat-kalimatnya, yaitu bahwa ada pelanggaran kode etik, tapi DKPP meyakini betul bahwa bahwa para penyelenggara pemilu ini yang diadukan telah bekerja dengan maksimal dan menyelenggarakan pilpres dengan baik. Dan artinya pembukaan itu tidak dalam konteks menggelembungkan suara gitu. Sehingga itu kalimatnya harus saya kira orang yang akan membaca keputusan itu harus membaca keseluruhan kalimat dari keputusan dari DKPP gitu. Termasuk pertimbangan-pertimbangannya. Termasuk pertimbangan-pertimbangannya gitu. Kalau dia dipecah-pecah secara sepotong-potong mungkin akan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Tapi kan tadi kita lihat secara full, saya kira pihak Prabowo Hatta juga melihat dengan secara full apa yang diputuskan oleh DKPP tadi. Oke, baik. Dan pemirsa, sekarang kita jeda dulu, tapi sebelumnya pemirsa, banyak pihak mengharapkan putusan Mahkamah Konstitusi pada siang hari ini itu akan bisa dihormati oleh seluruh pihak. Semua pihak mengharap proses pemilu presiden yang sudah berjalan cukup panjang di Indonesia ini bisa segera berakhir dan segera bisa melangkah kepada proses bernegara yang selanjutnya. Dan ini adalah gambar dari Semarang, Jawa Tengah. Ada sekelompok orang, tokoh-tokoh di Semarang melakukan doa bersama agar proses pemilu presiden yang hari ini akan berakhir, akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, bisa dihormati semua pihak dan bisa berakhir dengan damai. Kepadanya bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Oleh karena itu, ya Rabbal. Pemirsa, tetap bersama kami di Breaking News putusan akhir Pilpres.